Saya ditaruh di Kediri. Ada apa-apa sih, jauh kan. Kemudian ada yang tanya, Bu, ini kita pertemuannya pakai gimana? Ketemu tatap muka atau gimana? Saya disampaikan begitu kemarin. Udah saya jawab, seandainya bisa tatap muka enak. Cuma masalahnya, pertama jauh. Yang kedua, saya itu jam pertama di Kediri, ya kayak gini nih di Kediri. Nanti jam ketiga, jam kedua ya sesi ini, jadwal saya ada di Kepanjen Malang. Makanya saya gini, nah terus antara Malang sama Kediri ku ya apa caranya ke sana, saya sampaikan gitu kemarin. Ya Allah, ya temen-temen nih, pakai jadwal, saya bilang gitu kemarin. Ya wis gimana lagi, saya coba untuk apa, untuk menjalankan lah sekarang kondisinya kayak apa, itu coba kita. Kemudian yang kedua, saya kok nggak menemukan ini ya, linknya menyampaikan materi ya. Minta tolong kameranya dibuka semua. Kamera dibuka semua. Iya, ada kameranya yang telah dibuka. Biasanya yang menyampaikan materi itu kan ada tempatnya. Kok nggak kelihatan di saya. Oke, Mas. Apa ada yang maksudnya gimana, Bu? Sharing biasanya layar gitu. Sharing Di more, Bu, more. Kalau di tempat saya di atas ada garis titik 3. Ya, terus? Titik 3 diklik. Ya, terus? Sebentar. Iya, enggak Iya, ada. ini biasanya ada di more. Makanya itu. Iya, enggak ada. Mana ya? Bagikan coba enten apa enggak? Enggak ada. Biasanya ada di sini nih di more itu. Enggak ada bagikannya. Iya kan? Di tempat saya juga enggak ada, Bu. Makanya saya bingung ini. Biasanya ada loh ini. Di sini tuh ada biasanya. Oh, dibagikan sampingnya tombol merah. Langsung share share share. Mana share? Di sampingnya mic sama kamera. Ini ada tulisannya Kediri itu. Di mana? Biasanya ada kok. Di sampingnya logo mic, Bu. Iya, di sampingnya logo mic. Enggak ada itu. Enggak ada. Ada kan? Ada. Ada di tempat saya. Di tempat saya ada, Bu. Coba saya kirimkan lewat itu ya. Nanti kita tolong dengan yang share ya. Ada yang masalahnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Tergantung resolusi laptopnya, Sob. Iya, saya biasanya ada kok. Saya biasanya juga saya kan juga mesti itu webphone, sekarang enggak itu. Bentar. Saya kirimkan lewat WA, minta tolong saya dibantu untuk mengirimkan. Nggih, siap. Sambil nunggu temennya yang lain ya. Nggih. Iya, aku ngomong ini ya. Tidak nih. Iya. Kok aneh gitu loh. Biasanya ada San memang. Sebelahnya itu mesti ada gitu. Iya, ada sana. Oh, Bu, bentar. Bu Dwi Agustin. Yeah. Itu ada nggak? Ada nggak yang Bu Dwi Agustin? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh ya. Kemungkinan karena loginnya nggak pakai akun itu, akun Office 365. Login yang mana? Yang punyanya UT? Iya. Saya pakai 365. Ini pakai saya? Iya, punya. Ibu pakai ya? Pakai. Oh. Saya juga ya. Sudah. Kita tolong ya dengan yang share itu. Bentar ya. Ya, izin share, Bu ya. Iya. Sambil saya
saya absen ya. Di sini. Andi, Soalnya kalau dalam tempat mana? saya di atas sini punya saya. Di mana? Di atas sini malah. Ini, atas ini. Iya. Saya di bawah. Atau ketik aja apa Ctrl Shift E coba, Bu. Kontrol sih. Mana kontrol? Ya jenengan aja sudah yang anu. Saya. Daripada lama-lama kan nanti saya coba lagi ya. Iya. Malaikat. Nanti kita tahu bagaimana. Nggih, sampun Bu nggih. Sudah, oke. Petensip. Sambil kita jalankan saya absen sedikit ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Silvi. Kebetulan saya megang mata kuliah praktikum IPA. Saya ngajar di UT sudah lama, baru hari ini saya kok mengalami kesulitan itu masuk bisa dan sebagainya. Biasanya juga ada masalah, nyaman-nyaman saja. Tapi tidak masalah, yang penting tujuan kita untuk pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik, kemudian target apa yang kita laksanakan juga bisa berjalan dengan baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, harusnya saya itu memberikan materi ini sebelumnya. Jadi biasanya itu 1 hari sebelumnya Bu Sylvi itu sudah masuk di LMS, kemudian kita selesai diskusi di sana. Tapi sampai hari ini pun LMS saya itu masih belum bisa saya akses, sehingga untuk menyampaikan maksud saya tidak bisa secara maksimal. Jadi baru hari ini kita ketemu, kemudian hari ini nanti kita bahas apa yang akan kita kerjakan pada saat pelaksanaan web di pertemuan 1 sampai 2. Nah, kemarin itu saya sempat ditanya dari salah satu oleh mahasiswa ya, Bu, ini pertemuannya kita pakai apa? Pertemuan web apa pertemuan nah, saya sampaikan, saya tuh pengennya ya pertemuan langsung. Hanya saja masalahnya Bu Sylvi ini ngajar di 2 titik di tempat yang berbeda, di jam yang sama. Satunya saya ngajarnya di sini, satunya saya harus ngajar di Malang, jam selisih 1/4 jam, setengah jam. Nah, kalau misalnya Bu Sylvi ngajar secara web, itu kan tidak masalah, karena memang UT itu dibentuk memang dengan cara begitu. Yang sekarang tidak ada yang namanya pertemuan reguler tatap muka langsung, semuanya menggunakan web. Hanya saja kalau dari Juknis itu harusnya Bu Sylvi itu ada 2 kali pertemuan yang mana saya harus ketemu langsung dengan mahasiswa. Jadi ada 2 kali pertemuan yang mengharuskan saya ketemu mahasiswa. Mestinya begitu. Nah, itu di pertemuan kelima dan keenam insya Allah. Itu nanti saya disarankan diharapkan memang mengarah ke titik itu. Nah, hanya saja yang saya belum paham penjadwalannya bagaimana. Kalau misalnya itu penjadwalannya bisa saya taruh dalam satu kali saya ke Kediri itu untuk 2 sesi, 2 jam pertemuan ya, artinya 4 jam. Buat saya nanti akan diatur kapan harinya ke Kediri, kapan harinya ke Malang. Tapi kalau kondisinya seperti sekarang, jadwalnya itu antara Kediri dan Malang itu tidak berbeda jauh, lah itu kan
jarak Pasuruan ke Kediri aja berapa jam, kemudian lanjut jarak dari ke Malang itu berapa jam kan gitu. Walaupun bisa lewat Batu kan dia tetap butuh waktu, tidak bisa 1 jam itu, lebih dari 1 jam itu mestinya. Makanya saya kemarin tuh sih kita koordinasi, tapi kalau memang kondisinya memang tidak bisa kita melakukan tatap muka, tidak masalah. Yang penting target dari pembelajaran itu bisa kita maksimalkan. Kemudian mahasiswa juga proaktif ya untuk bertanya dan sebagainya, sehingga kegiatan-kegiatan kita itu berjalan dengan lancar. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian dari apa yang kita lakukan itu nanti memang banyak. Kalau UT itu memang ciri khasnya memang mahasiswa bekerja dalam tim. Kemudian yang kedua ya banyak membaca buku panduan yang diberikan oleh UT. Jadi nggak bisa serta-merta kita belajar langsung dari dosen, dari tentor itu nggak bisa. Jadi memang diharapkan memang seperti itu, banyak membaca dan sebagainya. Kita memfasilitasi, kemudian apa yang tidak dipahami oleh mahasiswa nanti akan kita jelaskan secara maksimal. Itu seperti itu. Nah sekarang sebelum saya kita lanjutkan, saya absensi dulu sekaligus nanti saya ingin kenalan dari beberapa titiknya mahasiswa dan mahasiswi saya. Mudah-mudahan ke depan dari apa yang disampaikan itu bisa memberikan hasil yang maksimal, kemudian pemahaman mahasiswa tentang bagaimana praktikum IPA itu bisa lebih baik seperti itu. Yang jelas memang PGSD itu, kuliah PGSD itu kalau menurut Bu Silvi itu termasuk kuliah yang agak rumit. Kenapa saya katakan agak rumit? Karena memang mahasiswa dituntut untuk menguasai materi. Contohnya untuk IPA sendiri, maka harus bisa menguasai materi biologi, bisa menguasai materi fisika, seperti itu. Sedangkan biasanya rata-rata itu kan kalau mahasiswa itu kan kalau biologi ya belajar biologi, kalau fisika ya belajar fisika. Kecuali untuk mahasiswa yang di sains ya, pendidikan sains, jadi mereka juga akan belajar di dua titik. Tapi PGSD termasuk yang paling istimewa kalau menurut saya, karena ngajar SD itu tidak gampang. Beda dengan ngajar mahasiswa apa ngajar anak-anak SMA itu. Makanya ketika saya ngajar teman-teman SD terutama yang kelompok BI ya, ini saudara-saudara kan BI kan ya? Iya. Ya. Ini termasuk orang-orang istimewa. Kenapa saya kata istimewa? Karena saudara-saudara ini kan ngajar dulu baru bisa dapat rekom kan begitu ya? Baru dapat rekom untuk bisa masuk UT. Berarti saudara-saudara sudah punya sedikit pengalaman atau banyak pengalaman. Bahkan seperti tahun kemarin ketika beliau itu pegang tempat Nganjuk, saya tuh salut sama teman-teman Nganjuk. Mungkin banyak yang lebih senior dari Bu Silvi, banyak yang lebih senior. Dia kelas BI juga. Pinter-pinter beliaunya, kemudian cara penyampaiannya juga bagus. Kemudian ketika saya suruh mengumpulkan tugas juga tepat waktu. Sehingga hasil yang Bu Silvi sampaikan ketika mengumpulkan nilai tentang praktikum itu juga maksimal. Hanya kemarin saya sempat ditanya sama UT Malang, ketika yang dari Nganjuk, saya ngajarkan 4 kelas kebetulan itu kemarin itu, 2 Pasuruan, 2 Nganjuk. Nah ini ini praktikum yang saya pegang semuanya itu, yang tahun kemarin itu. Nah ternyata nilai yang praktikum Pasuruan dengan praktikum Nganjuk itu beda nilainya. Yang Nganjuk pinter-pinter, bagus-bagus. Tanya saya sama Bu Silvi, ini nggak keliru tentang ngasih nilai. Kenapa Bu? Yang Nganjuk kok lumayan ini, bagus-bagus. Yang Pasuruan kok ada yang bagus, ada yang tidak. Saya sampaikan, Bu, mohon maaf, memang tingkat responnya teman-teman Nganjuk termasuk tugas, kemudian bagaimana ketika berdiskusi itu juga sangat baik. Sehingga ketika saya memberikan nilai, saya bisa memberikan nilai yang maksimal. Jadi harapannya nanti untuk yang dari Kediri juga seperti itu. Sehingga nanti harapannya walaupun di tengah-tengah kondisi ibaratnya kita belajarnya secara tutorial webinar, kemudian mungkin ngajar enggak tadi? Ngajar ya, ada yang ngajar dan sebagainya. Walaupun kondisinya seperti itu, harapan saya tidak menyurutkan semangat. Yang jelas kan memang SD masih ada proses pembelajaran ya, dengan SMA yang ikut provinsi rata-rata Sabtu itu sudah libur gitu.
Seperti itu. Oke, jadi harapannya nanti hasilnya maksimal, teman-teman juga bersemangat, kemudian juga harapannya juga bisa sesuai dengan apa yang dipikirkan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan absensi dan sebagainya sudah diketahui mungkin ya apa belum bahwa janganlah absen itu lebih dari 2. Karena kalau sudah lebih dari 2 ini tidak bisa mengupdate nilai walaupun nilai dari itu sudah maksimal. Ya jadi izin boleh tapi ya untuk itu jangan terlalu sering izin seperti itu karena ya apa ya karena di UT kan presensi itu masuk perhitungan nilai. Kalau sudah 3 kali ini biasanya kesulitan. Tapi kalau praktikum memang tidak ada ujian, praktikum nggak ada ujian, tapi tugas ada. Hanya tugasnya itu biasanya maksimal anak-anak itu untuk mengupdate nilai agar tidak sampai nilainya itu di bawah nilai B. Ya, jadi harapannya dari mahasiswa UT terutama yang saya pegang hari ini tidak ada yang nilainya di bawah B, harusnya B plus ke atas. Malah yang nganjuk kemarin saya banyak A-nya malah. B-nya paling berapa orangnya 4-5 orang yang dapat nilai B itu. Kenapa saya kasih nilai B? Karena sering telat mengumpulkan tugas itu. Sehingga ketika sudah saya upload ke UT, kemudian dari UT sendiri sudah melebihi batas waktunya, sehingga kan ada proses. Nah, kalau ada proses ini, Bu Silvi nanti yang tidak bisa membantu sudah. Kalau begitu, saya kalau membantu malah salah. Jadi nanti dianggap saya merekayasa nilai. Padahal maksud dan tujuan saya biar mahasiswa tidak kesulitan. Harapan saya seperti itu. Oke, jadi itu. Kemudian terkait dengan absensi, saya absen dulu ya. Ini Mbak Andini, Ulfi, Nastiti, ada? Andini, Ulfi? Belum ada? Anggra ini Eka? Ada. Eka ada. Ana, dia, Yuliati? Ada, Bu. Ana, dia ada. Denny, Hadi Santoso? Ada Bu. Denny ada. Iya, yang paling ganteng pokoknya. Dewi Irsalina? Ada. Iya. Sendirian ya Mas Denny ya? Iya Bu, temannya nggak masuk soalnya. Oh iya. Dia Norma Pitasari? Ada, Bu. Dia ada. Dia Arum Ambarati? Ada, Bu. Faradita Octavia? Ada, Bu. Hamidatul Iza? Ada, Bu. Herlin Yoga Dwi? Ada, Bu. Indra Yusti Ningse? Ada, Bu. Ya, Bu. Jenny Nurfia Ramadhani? Hadir, Bu. Laili Nur Aziza? Hadir, Bu. Maria Ulfa? Hadir, Bu. Nadetia Larasati? Rahmat? Nazali Ayuni? Hadir, Bu. Mas Lika. Nazlia ya. Rahmat Hidayatullah? Absen, Bu. Oh, Mas Rahmatnya absen. Rasti Malihatus ada? Rida Rahitna? Hadir, Bu. Hadir. Siti Mar'atin? Sita ya? Hadir, Bu. Siti Nurwailatul Kodaria? Hadir, Bu. Suryami? Suryami? Hadir, Bu. Rio Hadir, Karima? Bu. Rio ada ya? Rio? Hadir, Bu. Hadir. Wahyu Fitria Anggara? Ada? Wahyu Fitria Anggara ada? Kelihatan ya. Yeni Susanti? Hadir, Bu. Yang enggak ada Bu Wahyu ya sama Andini Ulfi. Andini Ulfi ada. Dwi Agustin. Andini ada Bu kayaknya. Andini ada. Di absen. Oh iya. Di absen anu ada soalnya. Andini ada. Di absen kehadiran ya.
Wahyu Fitri Ya, Anggara. tapi di sini kok enggak ada. Oh, Bapak Yufi Tialina, Anggara, Mas Rahmat ya. Wahyu Pak Mas Yufi Tianggara ada ya? ada tapi Ada. nggak tahu respon apa enggaknya. Masuk tapi dia, maksudnya di absensi chat masuk ada. Ya, di atas chat masuk. Sama siapa tadi? Sama Dwi Agustin juga belum di absen. Dwi Agustin. Dwi Agustin. Ya, belum di absen. Dwi Agustin. Ya. Wah, ini di saya kok enggak ada namanya. Dwi Agustin sama? Dwi Agustin sama? Sudah? Sudah. Iya. Ya, nanti minta tolong LMS-nya ya. Nanti dengan ngomong ke kalau datanya nggak ada di situ dari laporan. Ya. Iya. Nggak ada di yang rekap yang diberikan ke saya kemarin. Ya, oke. Iya. Oke. Kita lanjutkan, Mas. Bisa. Mas Denny. Oh, nggih. Tadi materinya Bu Zulfi. Iya. Iya Bu, monggo sampun siap. Ya, sebentar. Kita lihat di sini di pembelajaran praktikum IPA. Loh, jadi hari ini kita belajar tentang praktikum IPA di PDGK 4107 ya. Nanti Silvi, di situ ada nomor HP saya dan kita sudah masuk dalam grup yang sama. Nanti kalau ada kesulitan apa-apa silakan berkomunikasi dengan Silvi. Lanjut, Mas. Nah, sekarang kita lihat apa yang penting dari kegiatan ini dan harus menjadi kesepakatan kita bersama. Yang pertama, buku yang digunakan ya itu adalah buku dengan mata kuliah praktikum IPA di SD dengan PDGK 4107. Jadi buku itu ada macam-macam, ada buku macam-macam. Yang kita gunakan adalah buku dengan kode 4107. Ya, yuk. Kemudian setiap mahasiswa itu wajib melaksanakan kegiatan dalam 14 modul. Wajib melaksanakan kegiatan ini. 10 itu berupa praktikum bimbingan dan 4 praktikum mandiri. Jadi modul saudara-saudara itu ada 14. 10 praktikum bimbingan, 4 praktikum mandiri. Ya. Nanti mana yang akan kita laksanakan? Nah, coba nanti kita bahas satu persatu. Ini ya. Lanjut. Yang perlu diperhatikan berikutnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bekerja dalam suatu kelompok. Ya. Jadi kita bekerja dalam suatu kelompok. Karena kita bekerja dalam suatu kelompok, maka kita harus membuat kelompok-kelompok praktikum. Harapannya kelompok praktikum ini tempatnya berdekatan. Ya, sehingga kalau berkoordinasi kemudian menggunakan alat ya itu bisa lebih mudah. Saya tanya, alat-alatnya praktikum sudah dipinjam enggak dari OT? Insya Allah belum Bu. Belum. Iya. Iya, paling enak itu begini karena walaupun tutu web ya, alatnya itu biasanya cuma satu sih. Nanti pada saat pertemuan kelima atau keenam, seandainya misalnya ya, saya nggak bisa ke Kediri karena memang kondisi ya yang seperti itu dan memang diizinkan oleh UT. Karena kemarin ketika saya tanya itu kan UT begini ya, nanti dicarikan kantor yang dekat dengan sana Bu, yang dosennya dekat dengan sana. Kalau misalnya enggak ada, berarti ya tetap to web. Kalau misalnya nanti suatu saat kita to web dan itu harus menggunakan alat yang rumit, maka harapannya nanti saudara-saudara itu berkumpul dalam suatu tempat. Ya, misalnya di sekolahnya siapa, di situ alat-alatnya digunakan, kemudian kita menggunakan share kamera ya seperti ini, sehingga Bu Siti bisa mengamati dari jauh seperti itu. Ya. Nah, kemudian setiap kegiatan, jadi hari ini kita adakan pemilihan kelompok ya.
carilah kelompok-kelompok yang sekiranya rumahnya dekat atau sekolahnya satu sekolah ataupun sekolahnya yang saling berdekatan sehingga nanti ketika ada komunikasi dan sebagainya tidak mengalami kesulitan. Tuh. Kemudian setiap kegiatan web itu akan menampilkan dua pemateri dari kegiatan praktikum. Jadi pada saat kegiatan web, misalnya web yang kedua, kita nanti akan membahas apa, misalnya seperti itu. Nah nanti harus ada dua kelompok yang tampil. Ya ada dua kelompok yang menjelaskan kegiatan praktikum, kemudian ada tanya jawab. Nah karena praktikum itu tidak ada ujian kecuali pengumpulan tugas dan kegiatan seperti ini, maka harapan saya nanti saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswa ini aktif dalam kegiatannya sehingga penilaian saya bisa maksimal. Jadi saya mengambil nilainya dari kegiatan seperti ini. Ya. Kemudian diperlukan 8 kelompok. Ya, diperlukan 8 kelompok dan masing-masing kelompok itu akan tampil sebanyak 2 kali. Jadi misalnya kelompok 1. Jadi dari anggota ini bentuklah menjadi 8 kelompok. Kemudian dari masing-masing kelompok itu, ya masing-masing kelompok itu nanti akan tampil 2 kali. 2 kali itu nanti materinya silakan dikoordinasikan ya antar kelompok di dalam satu kelas ini. Ya, jadi silakan saudara-saudara saling berkoordinasi sehingga antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ini tidak tabrakan seperti itu. Ya, boleh sama, tapi ya kan ya kita hanya 2 kali saja. Ya. Misalnya kelompok 1 membahas bab 1 sama bab 3. Maka kelompok 2 bab 1 sampai bab 3 sama bab 3 kan gitu. Nah, kelompok yang 3 4 enggak boleh 1 dan 3, harus mencari bab yang lain. Ya. Ya kan dilanjut, Mas? Nggih. Ya. Nah, ini praktikum bimbingan. Praktikum bimbingan itu artinya praktikum yang bisa saya jalankan dari sini ya, praktikum langsung. Yang pertama adalah ciri makhluk hidup. Ya, di bagian mana yang akan kita lakukan yaitu adalah gerak pada tumbuhan. Jadi ciri makhluk hidup ini yang kita praktikumkan adalah gerak pada tumbuhan. Lanjut. Gerak pada tumbuhan. Lanjut. Yang kedua itu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Lanjut. Yang ketiga tentang ekosistem dan pencemaran lingkungan. Lanjut. Yang keempat jenis makanan dan uji bahan makanan. Nah, kemudian yang kelima itu gerak dan gelombang. Yang keenam itu optik dan sifat cahaya. Termasuk di dalamnya adalah lensa, cermin cembung, dan cermin cembung. Yang ketujuh adalah kelistrikan. Ya, nah ini. Nah kemudian yang praktikum mandiri ini adalah praktikum yang dilakukan sendiri oleh mahasiswa. Ya, yang pertama itu tentang simbiosis. Lanjut. Yang kedua adalah pengelompokan sayuran. Yang ketiga adalah kalor dan perubahan zat. Yang keempat adalah bumi dan alam semesta. Ini yang dilakukan mandiri oleh mahasiswa. Nah, semua tugas itu semua itu akan dikerjakan. Ini masih saya kurangi, biasanya itu ke-12-12-nya itu dilakukan biasanya. Malah teman-teman mahasiswa banyak yang tanya, loh Bu, tidak ada pengurangan sama sekali loh. Kalau kemarin memang tidak ada pengurangan sama sekali lah, kalau sekarang kan ada. Artinya lah kalau ada berarti kita harus menjalankan sesuai dengan SOP-nya. Ya, kemudian sekarang di kegiatan pembelajaran. Apa yang akan kita lakukan di kegiatan pembelajaran? Nah, materi pertama, ciri-ciri makhluk hidup, terutama gerak pada tumbuhan, ini dilakukan di pertemuan pertama. Makanya saya sampaikan tadi, harusnya hari ini kita sudah membahas ini, pertemuan 1 ini. Mahasiswa sudah punya reng-rengan apa yang harus disampaikan di dalam web, kita bisa mendiskusikan di sini. Nah, di pertemuan kedua, kita melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi nanti di pertemuan kedua, itu kita ada yang presentasi hasil praktikum. Ya, ada presentasi hasil praktikum di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini nanti
materi ciri makhluk hidup dan pertumbuhan dan perkembangan itu sudah dilakukan oleh mahasiswa tersendiri di rumah masing-masing atau di sekolahnya masing-masing. Jadi kan sudah mengerjakan ini. Ketemu dengan Bu Silvi itu kita sudah membahas di pokok bahasan diskusinya. Ya, ditampilkan hasil yang sudah dilakukan tentang pertumbuhan dan perkembangan, tentang ciri makhluk hidup itu harus ditampilkan. Ya, paham ya maksud saya ya? Nah, kan di modul itu kan ada bukunya. Nah, buku itu kalian nanti dikerjakan, diketik saja. Ya, jangan ditulis tangan, tulis tangan boleh, asalkan nanti selesai di-scan. Ya, scanannya itu yang nanti saya butuhkan untuk dikumpulkan ke Bu Silvi di pertemuan ketiga, kelima, sama ketujuh. Nah, nanti akhirnya semuanya itu diupload di tutorial.ut.ic.id. Nanti akan di tutorial di praktikum.ic.id, praktek.ic.id itu akan nanti diupload semua di sana. Makanya harus dikerjakan pelan-pelan, kemudian di scan. Jadi ketika kita butuhkan itu langsung bisa diakses seperti itu. Ya. Kemudian materi yang ketiga tentang ekosistem dan pencemaran lingkungan. Materi yang ketiga. Ya, lanjut Mas. Ekosistem dan pencemaran lingkungan itu nanti akan kita bahas di pertemuan Ketiga. Di pertemuan keempat kita membahas tentang jenis makanan dan uji bahan makanan. Ini juga sudah saudara-saudara lakukan di rumah atau di sekolah. Ya, ketika kita pertemuan begini, saudara-saudara sudah ada PowerPoint, kemudian sudah ada hasil praktikum dijelaskan di situ. Ya, nanti baru kita diskusikan dengan teman-teman yang lain. Apa sama, apa tidak, atau nanti ada yang berbeda, pendapatnya bagaimana, nanti penilaiannya di situ. Ya, kemudian kelima ini tentang gerak dan gelombang. Jadi di pertemuan kelima kita membahas tentang gerak dan gelombang. Ya, oke. Pertemuan keenam kita di optik dan sifat cahaya, lensa, cermin cembung dan cermin cembung. Nah, ini dua materi ini itu kalau secara SOP ya, ini katanya kemarin waktu Bu Silvi ikut pelatihan ya, ini harusnya saya kerjakan langsung ketemu dengan saudara-saudara harusnya ini. Nah, tapi kita lihat lagi jurnis berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi kayak kemarin itu teman saya, orang Pasuruan ngajarnya di Pacitan. Ditanya, Pak, saya ngajar di Pacitan gimana nih kalau ketemu di sana? Jauh loh Pak, Pacitan juga kita nggak tahu wilayahnya. Kalau Bu Silvi Kediri sih masih penting, masih jangkauannya masih bisa saya jangkau lah ibaratnya Kediri. Hanya saja tadi pengaturan jadwalnya bagaimana. Kalau saya crash, selisih waktunya cuma 1 jam, setengah jam dengan Malang seperti itu. Ya, kemudian yang ketujuh tentang kelistrikan di pertemuan ketujuh. Nah, bagaimana dengan pertemuan ke-8? Monggo Mas, lanjut Mas. Nah, ya di pertemuan ke-8 kita membahas materi praktikum mandiri. Jadi ada kelompok yang membahas tentang praktikum yang dilakukan sendiri. Tuh. Artinya dilakukan sendiri di rumah, sendiri-sendiri. Nah, kalau dilakukan secara kelompok bagaimana? Ya tidak apa-apa. Yang penting hasilnya ada kan begitu. Ya, praktikum mandiri. Nah, tanpa bimbingan misalnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang penting lagi? Nah, tugas itu harapannya dikerjakan tepat waktu, termasuk pengumpulan hasil kegiatan atau laporan. Ya, tugas dikerjakan tepat waktu, termasuk pengumpulan hasil kegiatan dan laporan. Lanjut, Mas. Nah, pertemuan ketiga, pada pertemuan ketiga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada pertemuan ketiga, kelima, ketujuh itu harus ada yang dilaporkan, ada yang dikumpulkan. Dikumpulkan gimana? Dikumpulkannya harusnya lewat LMS ini, pengumpulannya. Ya, tugas di praktikum 1-2. Makanya yang saya katakan tadi harus segera di-scan, dikumpulkan lewat LMS. Nah, kalau LMS-nya nggak bisa misalnya, maka harus dikirimkan lewat emailnya begitu. Ya, nanti saya tulis di WA saja email saya apa, kirimkan di situ. Tapi emailnya itu dikumpulkan oleh ketua kelas dulu. Ya, jadi masing-masing orang itu mengumpulkan di ketua kelas, dari ketua kelas baru
dikumpulkan secara bersama-sama ke ya. Kemudian di pertemuan kelima juga begitu. Di pertemuan kelima coba Mas kembali Mas. Pertemuan kelima itu nanti mengumpulkan hasil to web ketiga dan keempat. Ya, pertemuan ketiga praktikum to web 1 dan 2. Ya, lanjut. Nah, pertemuan ketujuh. Pada pertemuan ketujuh itu nanti mengumpulkan hasil praktikum to web kelima dan keempat. Ya, jadi sudah dibahas di kelima. Nah, pada pertemuan terakhir, pertemuan ke-8, itu nanti mengumpulkan tugas to web ke-7 dan praktikum mandiri. Itu di pertemuan ke-8. Nah, nanti setelahnya sudah selesai semua ya. Nah, setiap mahasiswa wajib menyerahkan setiap tugas yang diberikan itu asli, bukan menjiplak. Ya, kalau dalam satu kelompok kan bisa kelihatan nanti. Kelompoknya boga itu kan bisa diamati di situ. Kemudian dikumpulkan dalam file PDF dan diberikan atau dikirimkan lewat SMS. Oke. Oh, ini keseluruhan tugas yang LMS ya. disampaikan tadi itu dikumpulkan atau diupload di sini di https://praktek.ut.ic.id. Harusnya dikumpulkan secara keseluruhannya di. Oke. Ya, nah, paling lambat dikumpulkan pada pertemuan ke-8. Kalaupun lebih dari pertemuan ke-8 paling waktunya selisihnya 2 hari 3 hari Mas. Kalau sampai 1 minggu hasilnya sudah close penilaian di UT itu. UT itu jangan dikira proses penilaiannya mudah loh. Saya aja yang untuk mengumpulkan tugas-tugas itu anak-anak itu uploadnya juga sesuai dengan apa yang dijubliskan. Karena Bu Silvi itu tidak dikirimi pemberitahuan bahwa harus dikumpulkan hari ini jam segini gitu ya. Terakhir saya nunggu mahasiswa kok ya gak dikumpulkan. Nah ternyata pada hari itu batas pengumpulan terakhir. Nah kalau kondisinya seperti itu, nah ini yang kita akan sulit sekali. Mau saya rekayasa nilai sudah masuk, sedangkan mahasiswa juga tidak ada laporan ke saya, sehingga itu yang menyebabkan nilainya tidak bisa. Oke. Lanjut Mas, selesai. Oke, maka pada pertemuan hari ini silakan untuk dibuat kelompok terlebih dahulu, kemudian kelompoknya dikirim di grup. Monggo sekarang. Ngapunten Bu, ini kelompoknya harus 8 ya, nggak bisa 6 gitu ya. Soalnya kemarin sudah bikin kelompok 6 kelompok di sini. Jumlahnya kan 24 ya, 25. Tidak apa-apa, dipakai 6, tapi yang jelas harus presentasinya bagaimana nanti ngaturnya. Monggo, apa? Nah, ini saya tanyakan forumnya. Ada dua kelompok yang presentasinya 2 kali, yang jumlahnya lebih banyak. Ini ada ketambahan 1, Dwi Agustin. Iya. Otomatis nanti dia masuk kelompok, kan ada yang jumlahnya 5, ada yang jumlahnya 4. Yang jumlahnya 5 itu presentasi 2 kali ya. Itu saran saja sih, bisa disujud. Kita tanyakan ke forum saja bagaimana. Ya kan Pak, kemarin kan ada 6 kelompok. Nah sedangkan Bu Silvi tadi maturi 8 kelompok. Lalu yang kita buat kemarin yang 5, yang anggotanya ada 5 itu hanya 1 kelompok. Kalau sesuai yang jenengan sampaikan tadi, kalau 1 kelompok itu tampil 2 kali, maka kelompok 5 itu tampil 2 kali, tapi kita butuh 1 kelompok lagi yang tampil 2 kali juga. Itu Ibu Dwi Agustin kan belum ada kemarin. Dia ikut mata kuliah ini saja tuh, Bu Dwi Agustin. Iya. Iya, berarti nanti ada 1 kelompok lagi ditambah Ibu Dwi Agustin. Ada yang akhirnya kan ada yang jumlahnya 5. Itu bisa praktikum 2 kali. Ya, sekarang tawarkan mawon ke teman-teman si kelompok berapa yang mau tampil 2 kali. Oh. Wah, iya ya. Nggak, saya maaf ada ini saya bentar. Itu kira masalahnya ini, tapi tergantung Ibu Silvinya sendiri ya. Soalnya kalau tampil 2 kali kan penilaiannya juga 2 kali nanti.
Apa dirubah lagi gitu? Saya bisa pakai rata-rata. Pun Oh, kalau dirubah lagi, kalau apa gimana Bu Silvi tadi memberi tanggapan soalnya di Saya bisa rata-rata? pakai rata-rata. Oh ya, bisa pakai rata-rata. Nah, terus kalau begitu kembali lagi ya diserahkan ke forum aja gimana? Iya, ada apa-apa. Monggo. Ini terutama yang Gimana forum? kemarin kelompok yang sudah pasti 5 itu. yang menghendaki Nggih, Mak Bu kelompok Resti. monggo matur, yang mau menghendaki tetap ya monggo disampaikan kersane, kita sama-sama enak jalan ke depannya. Ini terutama kelompok yang 5 yang kemarin sudah 5 itu kan sudah pasti enggak. Ya kalau yang lain kan masih random, siapa bisa 5 bisa enggak gitu. Kalau menurut saya tetap bisa tidak apa-apa yang kemarin nih. Jadi nanti kalaupun itu yang bersuara siapa nanti yang tampil presentasi 2 kali, berarti kita undi saja kelompok mana nanti yang akan tampil 2 kali presentasinya. Seperti itu mawon kalau saran dari saya. Saran dari Bu Suryami, untuk yang lain bagaimana? Atau yang 5 kelompok kan tadi, yang 5 orang ada 2 kelompok ya Pak? Iya. Oh, Bentar. iya. PPT saya bisa kebaca apa enggak ini, Bapak Ibu? Bisa kelihatan? PPT. Ya. Saya coba share screen. Oh, sudah bisa Bu. Bisa Bu. Oke. Bisa. Oh ya sudah ketemu titiknya. Oh iya. Berubah tampilan ini kayaknya. Habis di apa? Oh, Ibu pakai Windows XP soalnya ya. Oh iya. Oh, pakai web Bu ya? Pakai web Bu. Pakai Ya, yang pakai web saya. Oh iya. Ya makanya beda. Namanya beda. Pakai web saya. Iya. Ya sudah. Monggo lanjut. Oke. Ini Pak Denny, kalau usul saya kan ini ada 6 kelompok, ada 2 kelompok yang isinya 5 orang. Bagaimana kalau yang 5 orang tadi dipecah jadi 1 kelompok 2 orang, 1 kelompok 3 orang, 1 kelompok 2 orang, 1 kelompok 3 orang. Jadi nanti pas jumlahnya 8. Jadi tetap nanti presentasinya semua kelompok presentasi 2 kali supaya tidak ada iri, daripada dari 6 kelompok misal hanya 2 yang tampil 2 kali. Bagaimana menurut saya lebih ringan kalau 1 kelompok 2 orang atau 3 orang sepertinya tidak masalah, jadi semua tetap presentasi 2 kali. Ya, itu usulan dari Bu Siti ya, bisa diterima sih. Gimana forum? Masih ada lagi atau ambil yang sudah diusulkan? Ambil yang sudah diusulkan aja. Oh. Itu tadi, berarti kalau dipecah nanti kelompok itu hanya 2 orang saja Bu, nggih, 2 orang sama 3 orang nggih. Ya. Nggih. Banyak. Sedangkan yang lain ada 4 orang. Itu kalau saya pribadi sih nggih mboten napa-napa, tapi nanti kebetulan ada yang 2 orang saja mengerjakan itu pripun. Nggih, coba monggo Pak Denny, yang kebagian hanya 2 orang itu siapa? Apakah bersedia atau tidak? Sebentar. Bukan saya kan, itu kelompoknya Pagu itu soalnya grup kelompok 1. Oh ya, mohon maaf Bu Dwi Agustin, tadi dalamnya pundi Bu? Kunjang. Kunjang Telak Kepare nggih. Jauh Bu, dekat Pelemahan. Wilayah Pelemahan. Kayan Kidul. Kemarin kelompok-kelompoknya kan tidak ada kelompok Pelemahan, adanya langsung cakup Sapare, Kandangan, Pagu, seperti itu. Iya. Ini kalau ikut Pare Pelemahan enggak, kalau ikut Kayan ikut saya berarti. Kayan Kidul ya. Iya. Kayan Kidul. Dekat Pak Denny. Oke, dekat ke Kayen. Berarti kelompoknya Pak Denny masuk kelompoknya Pak Denny pripun? Oh ya, nggak apa-apa Bu. Saya berarti langsung ambil 2 kan Bu ya. Saya langsung ambil 2 soalnya. Kalau saya nggak masalah sih, kalau Bu yang kelompok Pagu tuh ditanyakan dulu. Iya. Pripun yang Pagu? Kalau dipecah hanya 2 orang saja,
Kalau menurut saya nggak apa-apa sih Bu kalau cuma 2. Iya, Agak nggak berat apa-apa tahu Bu. mengerjakannya Nggak apa-apa bersama-sama Bu. tuh agak berat. Iya. memecahkan satu, membelah diri satu untuk bergabung ke yang hanya 2 kelompok gitu. Ya harusnya begitu. Ya. Nah, Satu itu berat, satunya dua. betul sih, tidak hanya 2 kelompok, ada 2 orang, 2 kelompok lagi 3 orang, terus yang 4 kelompok 4 orang nanti kan ya meskipun merasa enggak apa-apa, tapi kan ya nggak sama kayak yang lain ngaten nggih. Selain itu kan juga untuk pembagian 2-3-nya itu perlu diskusi sendiri kelompoknya. Kalau kebetulan kayak saya kan otomatis, kalau kelompok saya ya misal Bu Dwi Agustin kan otomatis masuk ke tempat saya. Saya ngambil yang 2 kan nggak masalah, soalnya ada satu kecamatan saya cuma 2 orang, jadi nggak masalah gitu lah. Sedangkan yang grupnya grup Agu ini itu 5-5-nya kan berdekatan semua itu baginya agak ribet. Terus yang dapat 2 bisa bisa terima enggak gitu loh. Tapi kalau menurut saya kan diserahkan ke internal kelompok ya, kalau memang disepakati dibagi 2/3 itu. Yang Pak Gu ini orangnya ada nggak Pak Denny? Ada Ada Bu. itu Ibu Bunda. Langsung saja ditanya bersedia nggak Bu? 5-5-nya Kalau langsung. Oh, mana turun. Oh, Masya Iya Allah. nggak apa-apa Bu kalau memang dibagi 2. Ya, alhamdulillah itu sudah mau, jadi kan ya tidak usah kita buat rumit lagi. Alhamdulillah orangnya bersedia. Jadi gini, berarti yang grup Agu itu nanti diskusi sendiri siapa yang 2, siapa yang 3, terus diserahkan ke Bu Bu Resti ya. Iya Pak. Nanti kan sudah disepakati. Nggih. Nanti untuk perubahannya atau penambahannya kita bahas di by Grup. WA grup ya. Di tempat lain saja deh, biar nggak mengganggu jam kuliah ya. Oke, terus Nggih. nanti tetap ada 8 kelompok seperti itu. Ya, Bu Silvi sudah pembagian kelompoknya. Oke, siap. Bu Dwi Agustin kan ikut kelompok saya nanti. Oke. Sebentar. Nggih. Ini Kediri kabupaten atau Kediri kota? Kabupaten, Bu. Kabupaten. Iya. Sama radio Suara Andika jauh enggak? Jauh. Tergantung kecamatan masing-masing, Bu. Kalau saya jauh. Kalau mungkin yang Ngurah, yang Pagu, Pelemahan mungkin agak deketan. 10 kiloan mungkin, kalau nggak 15 kilo. Yang punya radio Andika itu kakak kelas saya. Makanya begini. Ya rata-rata Pare, Kediri. Kebetulan saya sekarang dinasnya itu. Rumah saya Bangil, Pasuruan. Bu Silvi dinasnya sekarang di SMA 1 Trawas. Sekolah saya di sana. Oh, Nah, itu. itu Kalau ke Kediri, kenapa? nggak, ya lumayan jauh Bu dari Bangil, Bu ya. Ada Wah, 15, jauh sekali. ada 20, ada hampir 30 kilo loh, Bu, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Hampir 30 Lebih kilo. dari itu. Soalnya Naik turun gunung. naik turun gunung. Kalau Trawas itu kan daerah pegunungan gitu. Iya, pegunungan tinggi, Bu Iya. Silvi tiap hari yo tulak lah, sering tulak. Karena memang keluarga nggak bisa saya bawa ke Trawas. Saya kemarin ke Kediri, saya gitu kan. Nggak apa-apa sih saya ke Kediri, nanti saya coba nanti di pertemuan ke-5 ke-6 saya tak ke sana. Saya sampaikan begitu. Cuma kok jam kedua nih kok orang Malang ini, saya gitu kan. Ini apa caranya melajunya itu antara Kediri Malang itu. Makanya saya tanya itu tadi. Ini jenengan hari Sabtu begini setelah sesi ke ini ada lagi nanti? Ada. Ada. Sebelum jam 1 sudah pulang sekolah apa tidak? Oh sudah, kalau puasa gini sudah Bu. Kalau puasa, kalau nggak puasa? Kalau nggak puasa sudah. Kalau di tempat saya paling setengah jam 11. Kalau yang maaf ya, kalau yang GTT biasanya pulangnya lebih awal, jam 11-an gitu. Nggak sampai jam 12 kok kalau yang GTT. Kalau yang PNS sama P3K kan setengah 1 ceklok.
Kemudian kalau hari Jumat itu jenengan ada jam kuliah? Jam 1. Ada. Ada. Jam 1 Ya. sampai Jam ya sama, jam Ya. 3. Jadwalnya jam 3 tapi bisa maju mundur. sampai jam 3. Oh. Saya itu mikir itu, seandainya tak kasih kuliah, misalnya saya Kediri hari Jumat, jam 3 saya mulai, kemudian jam 3, jam 4, jam ke-5, sampai jam 8 kira-kira iso apa ora itu. Kalau Jumat kok kayaknya sulit tuh, Bu. Lek menurut saya loh. Tapi hari Sabtu ada ya. Masa malah mungkin bisanya malah kayak hari Kamis jam 2 sampai jam 5 gitu malah bisa. Kemungkinan teman-teman malah bisa ya. Hari Senin sampai antara hari Senin sampai Kamis gitu. Oh malah bisa tak? Kira kalau menurut pertimbangan saya loh, soalnya kan Jumat sampai Minggu itu kita kuliah terus loh, Bu. Oh. Iya. Nah, kalau Ya, Supaya nggak Enggak. ada privat atau gitu. Oh ya maksudnya Dijadwalkan mungkin harinya kalau kita antara bisa mengkosong maksudnya dalam materi. malah kemungkinan bisanya itu hari Senin sampai Kamis antara Senin Kamis itu, tapi nanti kan disepakati hari apa yang bisa semua gitu loh. Soalnya waktu sorenya kira-kira malah lebih longgar di situ. Kalau Jumat Sabtu Minggu kayaknya kok sulit. Iya, soalnya sudah pasti kuliah masalahnya. Minggu mulai jam berapa? Jam 10 Bu. Iya jam 10-an 15. 10.15 Iya. Yes, 10.15 jam Minggu 1. jam 10. Jam 10 baru mulai. Iya. Iya. M1-nya kosong, Bu. Tidak ada jadwal M1. Oh. Baru M2. Tapi Bu Silvi minggu padat ya Mas. Mulai pagi sampai sampai sore. M1 ada, M2 ada, M3 ada. Coba nanti kita atur bagaimana mengkondisikan itu aja. Iya. Ya, nanti ya. Iya. Misalnya nggak bisa, ya wes kita tulis saja. Nah, misalnya bisa, ya nanti harusnya saya ke Kediri. Sampai sekalian saya lama sudah ke Kediri. Oh, enggak mungkin kalau saya bisa mengusulkan Bu ya, itu SD yang punya alat praktek kum IPA lengkap itu ada nggak yang ikut ini? Yang ikut mata kuliah ini? Betul. Ada nggak? Soalnya nanti misalnya, nah dia itu praktek terus kita melihat di web kan juga bisa Bu sebenarnya. Oh bisa, betul. Tapi Iya, kondisinya begitu. tapi nggak ya mungkin nggak perlu dijadwalkan bareng sama jadwal kuliah kita, tapi dicarikan hari apa gitu yang sama-sama longgar. Tapi ya itu harus ada SD yang punya alat praktek IPA lengkap. Kalau di SD saya sudah jelas nggak, mungkin di SD teman-teman yang lain gitu. Jadi Biasanya. intinya tuh Bu Silvi itu dalam setiap mata kuliah itu enaknya ya opo gitu. Ya, yang tidak menyulitkan mahasiswa karena saya tahu jenengan semua juga kerja, posisinya kan begitu. Kemudian jenengan juga sudah sarjana semua kan ya ini ya? Iya. Kalau dulu BI yang dulu Bu Silvi itu rata-rata di 2 PGSD beralih ke S1 seperti itu. Kalau selama 2 tahun ini rata-rata ini teman-teman sudah sarjana semua. Bahkan kalau kelas kemarin yang Nganjuk itu yang PNS banyak loh Mas. Oh ya, PNS di 2 ya. Iya. PNS di 2 tuh banyak. Saya gini, ya Allah pengalaman ya lebih banyak jenengan Bu saya gitu kan. Karena saya pegang SD itu enggak pernah saya ngajar anak SD enggak pernah ya secara sistem. Tapi kalau di PGSD saya sering begitu. Makanya nanti ya gimana lah enaknya biar semuanya itu tercapai, tujuan tercapai seperti yang digariskan di jobdesknya UT, kemudian mahasiswa tidak mengalami kesulitan, kemudian nilainya juga maksimal. Kalau sih intinya begitu ya. Artinya nanti kita coba komunikasikan 2 arah biar sama-sama jalan dengan baik. Gitu ya. Nah sekarang sudah kelompoknya dibentuk, coba nanti jenengan tulis di WA Mas, nanti saya dikirimi ya, direkap dari 1 ya. Oh iya. Dari 1. Iya Bu. Ya itu. Nah oke. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Di pertemuan pertama itu harusnya kita mengerjakan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya modul 1 ya. Makhluk hidup. Nah, sekarang coba jenengan buka modul 1. Ya, jenengan buka modul 1. Kemudian minta tolong jenengan cermati
dan silakan dikerjakan. Nah, ini kalau pertemuan langsung begini. Jadi suatu saat begini, misalnya ya, yang di pertemuan 5 dan 6 saya nggak bisa ketemu. Maka jenengan nanti pada saat praktikum begini, jenengan bawa itu bahan-bahannya, kemudian jenengan sampaikan ke saya, kemudian dikerjakan sama-sama, kesimpulannya bagaimana disampaikan. Seperti itu. Nah, nanti tapi karena kita pertemuannya tuh web, maka di pertemuan berikutnya, ini hal seperti ini itu dikerjakan sebelum pertemuan dengan saya. Ya, sudah dikerjakan di rumah masing-masing kelompoknya itu ya dikerjakan di masing-masing kelompok ya. Tapi setiap orang punya file masing-masing loh ya, walaupun dikerjakannya secara kelompok. Paham ya? Iya. Ya. Jadi dalam satu kelompok itu bagi aja tugas yang modul 1 yang lembar pertama, kedua, 3 siapa, 4, 5 siapa. Tapi nanti hasil akhirnya itu setiap orang harus punya, karena setiap orang wajib mengumpulkan cara ya itu ya. Coba jenengan buka modul di situ di bab 1 ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup ya, kegiatan praktikum. Ini ya hasil pengamatan. Nah, di situ kan jenengan diminta untuk mencari contoh tanaman makhluk hidup ya. Nah, silakan dicari apa, misalnya makhluk hidup pertama misalnya ya, ciri makhluk hidup itu apa sih? Coba saya bikin flashback materi. Ciri makhluk hidup itu apa? Bernafas. Bernafas, berkembang biak, ada perangsangan. Peka terhadap rangsangan, kemudian tumbuh dan berkembang, begitu ya? Oke, kemudian beradaptasi, ya kan? Adaptasi, ya, kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, kemudian juga melakukan reproduksi, kan begitu? Ya, menghasilkan keturunan kembali. Nah, sekarang coba jenengan lihat hasil tabel pengamatan di tabel 1.1. Ya, coba jenengan kerjakan dulu, ya. Nanti kita diskusi. Nah, sebentar, untuk mekanisme pelaporan. Bawa bukunya semua enggak? Bawa, oke. Nanti di mekanisme pelaporan ya, bisa sekali lagi, bisa ditulis tangan, bisa diketik. Ya, yang jelas di situ nanti harus dituliskan begini, mata kuliahnya apa? Ya, dosen pengampunya saya, nama mahasiswa, NIM, dan kelas. Kemudian dituliskan lembar kerja, laporan praktikum, IPA SD, PJDK 4107, modul 1, misalnya begitu. Ciri-ciri makhluk hidup. Paham ya? Mekanisme laporan? Bisa diulangi sekali lagi? Ya, diulangi. Di modulnya itu. Saya kasih contoh aja, saya betul. Kalau ada formatnya bisa dikirim ke grup aja, Bu. Kalau format, ini contoh yang sudah dilakukan oleh mahasiswa kemarin. Oh ya, itu juga nggak apa-apa. Nanti kita ikut. Kebetulan ini kemarin sama mahasiswa itu ditulis tangan. Mereka minta, Bu, saya tulis tangan aja, Bu, nanti saya scan. Ya, tidak apa-apa, yang penting bisa dikirimkan. Dan karena pembelajarnya di Gondang Wetan, Bu Sylvi bisa ketemu dengan anak-anak Gondang Wetan Pasuruan ya. Jadi saya bisa berkomunikasi langsung, akhirnya tugas terakhir mereka kumpulkan jadi satu selain yang scan. Kirimkan ke Bu Sylvi malah kemarin itu. Sehingga hasilnya bisa saya pantau langsung, saya dapat yang tulisan tangan asli. Nah, seperti itu. Coba dengan buka WA-nya. Oh iya, bisa dimengerti. Ya. Ya, paham ya? Iya. Dan nanti langkah-langkah berikutnya tetap mengikuti dari apa yang ditulis di itu. Apa yang
dilihat dari modul, disesuaikan dengan modul. Ciri-ciri makhluk hidup itu termasuk di dalamnya adalah gerak, tumbuhan dan sebagainya, itu kan masuk di situ. Oke, nah sudah. Sekarang monggo dikerjakan. Yang pertama dulu tentang modul 1.1 dengan cari ditulis di oret-oretan dulu aja nanti dengan cari. Itu kreasi jenengan semua kok. Yang mana ya, Bu? Modul 1.1. Halaman halaman berapa nih? 29. Modul 1.29. 1.29. 1.29. Halaman 29. 1.1 ya? Iya. Halaman 29. Oke. Kegiatan praktikum 1 itu loh, ciri-ciri makhluk hidup. Kalau ini kan nggak butuh alat, sebenarnya begitu. Nah, praktikum berikutnya jenengan butuh alat, makanya harus dikerjakan secara kelompok. Di sini ada nggak SD yang maju? Siapa tadi ya? Yang Mas, itu yang Mas ini. SD yang maju di kabupaten siapa ini yang di kelas ini? Monggo, siapa Bu, Bapak Ibu? Kalau SD saya 3T, Bu, nggak mungkin maju. 3T. Nggak ada alat sama sekali sama Mas ini. Ada, tapi sudah rusak lah, Bu. Udah. Alatnya kan bantuan kit yang tahun 2008 lalu. Oh iya, udah lama ya. Iya. 2008 ya. Soalnya kan masuk 3T, jadi bantuan alatnya agak bantuan alat prakteknya itu agak sulit kalau sudah masuk 3T soalnya. Lebih ke arah bangunan masalahnya bantuannya. Kalau di sekolah saya. Sendeso apa Mas sampai sama tempatnya Bu Silvi Mas? Putrawas Mas. Trawas nggak 3T saya? Intinya kalau masuk dusun sana selain simpati nggak ada sinyal, Bu. Itu lebih parah dari tempat saya. Itu pun bisanya telepon sama SMS. Kalau pakai data nggak bisa. Nah, kalau selain grup nggih. Kalau di Trawas kan tidak separah itu sih, tempat wisata sih juga. Ya, masih bisa masih kalau di Trawas kan masih bisa internetan juga. Iya. Nah, masih bisa internet. Apa belajarnya ke Trawas ah? Saya sih nggak. Kalau saya nggak apa-apa, Bu. Yang teman yang lain nggak tahu. Kalau saya nggak. Pertemuan ke-5 dan ke-6, ayo ke Trawas dari apa? Enggak apa-apa di sekolah saya. Ya, jauh. Sampai sekalian main. Sampresi. Jauh ya. Kalau dari daerah Jombang sih enggak juga, enggak terlalu jauh ya. Lewat Jombang. Ya, lewat Jombang. Ya, enggak sampai 30 kilo kok. Kalau dari Jombang. Sampai deh masuk ya dari Mojokerto masuknya itu kan dari Mojokerto kota masuk ke Trawasnya kan 20 kiloan, Bu ya. Iya, betul. Kalau dari Jombang ke Mojokerto kan 15 kilo. Ya sekitar segitu ya, 35-an. Sama dengan jaraknya dari Banyul ke Trawas. Oh ya, kira-kira hampir sama sebenarnya. Nanti kita lihatlah. Kalau saya misalnya harus ke Kediri, berarti harus di mana sekolahnya kan gitu. Cari akses yang sekolah-sekolah yang gampang jangkauannya. Kalau ke tempat jenengan Mas Dani, nggak tahu tambah. Yang paling mudah ya SMA 2 Pare, tapi SMA 2 Pare itu sepertinya mudah. Ya. Boleh tak? Pakai UT. Kan sekretariat UT di sana, Bu. 2 Pare karena di SMA 2 toh? Iya. Salutnya di SMA 2 Pare. Ya. Oh ya enggak apa-apa, ya nanti di sana aja kalau misalnya harus ketemu Bu Silvi, di SMA 2 Pare saja. Aksesnya ke arah Mojokerto juga lebih mudah kan? Kendaraan umum juga lewat situ. Iya, kalau tempatnya UT memang di SMA 2 Pare ya berarti kita nanti ketemunya di sana. Gitu.
Nanti alat-alat dan sebagainya ada di sana. Tidak apa-apa nanti memang aturan waktunya. Makanya kita tentukan itu. Nanti saya izin untuk pertemuan 5 dan 8 saya laksanakan di mana itu nanti saya sampaikan ke politik. Ya. Enggak, ayo. Tapi kalau misalnya ini hari apa ini ya? Hari Sabtu kan ya? Gak iso ya, Sabtu ya. Saya minta jam 10, jam 11 bisa kan yang ngumpul di SMA 2 Pare? Ya kalau Hari Sabtu jam 11 nih. Pare itu kosong Bu kalau hari Sabtu. Karena kan ya. sudah jadi ya memang sengaja dikosongkan. Untuk kalau UT memang tempatnya di sana ya berarti boleh kita pakai. Walaupun kosong ada penjaganya itu. Itu jam 9 pun juga jam 9 pun sebenarnya nggak apa-apa Bu. Masih masuk sampai jam 12 kok. Kalau nggak tiap Sabtu nggak apa-apa, mungkin ada kan bisa misalnya pertemuan kelima saja gitu loh. Nggak tiap Sabtu tuh Bu maksudnya Bu. Enggak, cuma satu kali toh, kali pertemuan. Saya rasa kalau saya gandeng di dua sesi. Tiap hari Sabtu kasihan Bu Silvi. Iya. Maksudnya kalau setiap Sabtu. Enggak, kalau misalnya kalau satu kali iya, insya Allah bisa bukan semua sih, bisa lah. Saya nanti kita jadwalkan Pak. Saya tak izin dulu ya. Iya. Nah di situ kalian kan saudara-saudara kan disuruh menyebutkan makhluk hidupnya apa. Misalnya kita ambil pohon mangga misalnya. Ciri-cirinya apa? Kita kasih 1, 2, 3, 4, 5 cawang saja. Kemudian di situ dibahas. Ya kenapa pohon mangga itu dikatakan sebagai makhluk hidup? Ya, harus ada keterangan. Kemudian pertanyaannya itu juga kan pertanyaan yang poin D itu, apakah tumbuhan memenuhi ciri-ciri, apakah tumbuhan yang kalian teliti itu memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsangan? Jelaskan. Maka ada pertanyaan, nah, itu juga dijawab. Nah, itu nanti target kita di situ kalau ada diskusi. Oh. Ya, sama-sama. Yang D itu gimana ya Bu? Jawaban pertanyaannya. Apakah tumbuhan memenuhi itu kan pertanyaannya? Loh, nggak ada pertanyaannya. Nggak ada pertanyaannya. Coba, ada di halaman 1.4. Oh. Di halaman 1.4. 1.24. 1.4. Oh iya. Oh. Nah itu dijawab. Nah itu yang akan kita diskusikan kali ini. Ya. Ayo monggo bicarakan dulu. Ini nggak usah pakai bahan kalau begini karena kita sudah biasa menghadapi barang-barang begini, teorinya sudah. Mungkin kita perlu mendiskusikan. Oh tak kira ini kayak praktikum gitu. Jadi ada dari 10 ini dimasukkan satu yang bukan makhluk hidup. Jadi akhirnya membedakan, tapi tidak ada di tujuan ya ternyata. Oh iya nggak ada. Ya dikerjakan sesuai dengan tujuan. Iya. Kan maksudnya biasanya kan ada tujuannya ciri-ciri makhluk hidup terdapat pada makhluk hidup dan tidak terdapat pada makhluk tidak hidup. Ternyata di tujuan nggak ada. Sesuai tujuan saja. Tabel iki lho kan. Nah, kita nopo.
Bisa lihat PPT-nya Bu Silvi? Halo? Bisa, Bu. Bisa. Iya, bisa, Bu. Kita bahas sedikit ya. Flashback sebelum saudara-saudara mengerjakan itu. Yang jelas nanti presentasinya kan dilaksanakan di pertemuan berikutnya. Ya. Saya bahas sedikit tentang karakter dasar. Kenapa dikatakan makhluk hidup? Ya. Jadi karakteristik dasar makhluk hidup yang paling utama ya dikatakan hidup dan tak hidup itu karena ada 3 faktor ini yang paling utama ya, yang terutama yang membedakan karena ada juga karakter yang lain yang nanti kita bahas satu persatu. Yang paling utama ciri makhluk hidup itu adalah saya sudah sebut ya, jadi disusun oleh sel. Ya, sel. Apa sih sel itu? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Ya, makhluk manusia kita itu tersusun atas jutaan bahkan miliaran sel. Kita itu tersusun atas banyak jutaan atau miliaran sel. Nah, dalam sel-sel itu nanti bekerja saling melengkapi sehingga bisa melakukan yang namanya suatu sistem kehidupan. Nih materi mungkin SMA ini ya, ini materi-materi SMA, tapi masih di pelajaran PGSD ini masih kita gunakan. Hanya saja mungkin kenapa Bu Silvi sampaikan ada beberapa materi atau teori itu yang terkadang mengalami kesalahan pengartian itu banyak yang disebut sebagai miskonsepsi itu ya, miskonsepsi materi, sehingga apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu materinya keliru. Ada seperti itu. Contoh misalnya, salah satu contoh ini saya bahas juga tentang peristiwa fotosintesis. Ya, fotosintesis itu adalah suatu peristiwa pengolahan bahan makanan untuk mendapatkan energi. Nah, pertanyaannya kapan fotosintesis itu dilaksanakan? Ini aja kadang saya aja untuk yang itu ya, anak saya kecil misalnya ya, saya tanyakan fotosintesis terjadi kapan Dek? Siang hari. Siapa yang bilang begitu? Guruku katanya begitu. Kemudian saya bilang fotosintesis itu terjadi sepanjang waktu, bukan hanya pada siang hari saja, malam hari pun terjadi fotosintesis. Nah, karena gurunya itu, saya rasa guru SD itu sangat berpengaruh loh terhadap pemikiran anak. Karena gurunya itu mengatakan bahwa fotosintesis itu hanya terjadi pada siang hari, walaupun saya itu yang ngajar biologi, ya dosen biologi, ya. Bahkan saya S2-nya juga jurusan biologi, tidak percaya dengan saya, percaya sama gurunya. Makanya saya katakan, wah ini namanya miskonsepsi. Jika saya ngajar PGSD, maka perlu didirikan. Nanti pemberian materi atau teori salah kan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ciri makhluk hidup ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa yang dimaksud tumbuh atau apa yang dimaksud perkembangan ini kita juga harus paham. Ya, yang namanya tumbuh itu apa sih? Coba flashback materi kita belakang. Sebutkan nama. Bertambahnya ukuran Ibu. Iya, nama siapa? Bu? Resti absen 18. Resti absen 18. Resti absen 18. Monggo Mbak Resti. Kalau apa itu tumbuh? Kalau tumbuh itu dari kecil menjadi besar. Jadi perubahan ukuran dari suatu makhluk hidup. Misalnya dia kecil lalu bertumbuh menjadi semakin tinggi, semakin besar dan semakin besar lagi. Sedangkan perkembangan itu dilihat dari kemampuannya. Misalnya kalau anak kecil mula-mulanya dia hanya merangkak karena dia sudah bisa berkembang dari segi ototnya, tulangnya, dan kemampuan yang lainnya, maka dia berkembang bisa menjadi berjalan. Kemudian dari segi pikirannya, anak kecil belum bisa berpikir, belum bisa mengetahui beberapa ilmu, yang dia ketahui hanya A, B, C saja misalnya. Lalu seiring berjalannya waktu, dia mengalami perkembangan otaknya, perkembangan pengetahuannya, jadi dia akan semakin tahu terhadap suatu hal seperti itu, Ibu.
Ya, jadi pertumbuhan itu suatu proses bertambahnya ukuran, bertambahnya volume, yaitu pertumbuhan. Ya, yang bisa diukur dan bersifat reversible. Apa irreversible? Dapat kembali lagi apa tidak dapat kembali? Tidak dapat kembali lagi. Itu pertumbuhan. Ya, sedangkan perkembangan itu adalah suatu proses menuju kedewasaan. Ya, ini bisa diukur dan bisa kembali lagi. Contoh misalnya bisa kembali lagi. Kalau anak kecil itu dalam proses perkembangan ya 0 sampai berapa bulan itu kan biasanya dia mengalami suka pipis, yang ngompol dan sebagainya. Nanti pada saat kita usia di atas 60 tahun itu juga akan mengalami seperti itu. Bisa sembarangan, seperti itu. Ya, kemudian pola pikirnya yang dulunya dewasa, kecil menuju dewasa, kemudian tua, akan kembali lagi pola pikirnya. Ini yang disebut dengan perkembangan. Jadi jawaban dari Mbak Resti paling habis tadi betul ya. Satu proses menuju dewasa, satunya suatu proses dengan perkembangan dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya yang kedua coba. Kalau misalnya ada tumbuhan, batangnya itu menghasilkan daun, rantingnya menghasilkan daun. Kalau daun itu jumlahnya 1 kemudian menjadi 2, itu masuk pertumbuhan apa perkembangan? Pertumbuhan. Ya, pertumbuhan. Ya, jadi itu pertumbuhan. Perkembangan pada tanaman dilihat dari apanya? Perkembangan tanaman. Dia bisa berbuah atau tidak, berbunga atau tidak. Berbunga atau tidak. Oke, ini siapa tadi yang jawab? Saya. Iya. Lagi. Ya, jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Ciri dari pertumbuhan, ciri dari makhluk itu. Dia melakukan yang namanya proses metabolisme. Ya. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah proses ketika tubuh mengolah makanan dan minuman menjadi energi. Oke. Ini yang jawab siapa? Sebutkan nama. Rida Rahitna Maidila, nomor absen 19. Jadi perkembangan apa tadi proses metabolisme adalah proses mengolah bahan makanan untuk menjadi tenaga atau energi dalam tubuh manusia. Ya. Pengolahan kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Siapa yang jawab tadi? Ini betul istilah absen 9. Proses pengolahan zat gizi dari makanan yang diserap oleh tubuh, yang kemudian di dalam tubuh itu akan digunakan sebagai energi. Sebut nama dulu ya. Nama Suryani. Ya, Bu. Ada jawaban Mas Denny? Kalau saya suka yang lebih simpel, Bu. Jadi penyerapan nutrisi oleh makhluk hidup dengan untuk tujuan tertentu. Kan apakah sebagai cadangan, apakah sebagai energi, cadangan energi, atau sebagai disimpan dalam bentuk lain. Nah, sekarang yang dimaksud dengan metabolisme, jawaban saudara-saudara tadi nggak salah, betul. Tapi ada yang kurang sedikit. Jadi yang dimaksud dengan metabolisme itu adalah segala reaksi kimia yang terdapat di dalam tubuh manusia. Semua reaksi kimia ya terbagi atas 2 macam. Kalau kalian pernah belajar di SMA, ada peristiwa anabolisme, ada katabolisme. Kalau Bu Silvi biasanya kalau anak-anak saya kasih singkatan anasusu, ya. Kata pecah, apa buku anasusu? Anasusu itu artinya proses anabolisme itu adalah proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Jadi penyusunan disusun. Contoh apa? Ya, anabolisme. Contoh adalah peristiwa fotosintesis. Ya, atau respirasi. Jadi
Jadi anabolisme itu adalah proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Senyawa sederhana apa? Fotosintesis, coba saudara lihat. Senyawa sederhana kan yang dibutuhkan ada CO2, ada oksigen, kemudian ada uap air, ada cahaya matahari. Itu kan bahan sederhananya. Nah, dijadikan apa? Akan dijadikan C6H12O6, dijadikan karbohidrat. Itu yang namanya anabolisme. Kemudian yang kedua ada katabolisme. Apa itu katabolisme? Kata pecah. Berarti proses pemecahan bahan makanan untuk mendapatkan energi. Contoh apa yang dipecah? Misalnya dengan sebutkan tadi, kita makan tuh, kemudian dari bahan makanan yang glukosa, karbohidrat itu kan dipecah. Ya, dipecah-pecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ya, proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Senyawa yang bisa diserap oleh tubuh kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ciri berikutnya, ciri dari makhluk hidup ini yang paling bawah ini, beradaptasi dengan lingkungan. Setiap makhluk hidup itu harus beradaptasi dengan lingkungan. Demikian juga dengan diri kita. Kita ini hasil seleksi alam loh. Kita ini, ya, seleksi kena apa? Karena kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, otomatis kita akan punah. Nah, kemarin ada pertanyaan dari mahasiswa saya tuh, yang dari Nganjuk itu, pinter-pinter memang beliau-beliaunya tuh. Kalau kita ini kena, mohon maaf ya, kena virus corona, kemudian sampai meninggal, itu berarti kita tidak bisa beradaptasi ya, Bu? Ada pertanyaan seperti itu. Ayo coba, kalau menurut jenengan bagaimana? Ada yang bisa dijawab? Ya Bu. Mungkin kalau sekarang belum ada yang meninggal itu belum bisa beradaptasi karena sistem imunnya mungkin masih lemah. Lah, terus ada yang kena virus corona tapi tidak mati. Itu mungkin sistem imunnya bisa jadi lebih kuat. Begitu, Bu. Ini siapa tadi yang jawab? Dewi Alina, nomor absen 5. Ya, betul. Pertanyaannya itu jawabannya memang seperti itu. Jadi kalau kita bisa beradaptasi, adaptasi makhluk hidup itu kalau manusia kan jelas lewat daya tahan tubuh. Ya, kan seperti itu lah. Karena yang dihadapi manusia itu apa sih? Biasanya perubahan cuaca, kemudian adanya benda-benda asing, adanya virus, adanya paparan radiasi. Nah, itu kalau kita bisa beradaptasi, maka kita bisa survival atau kita bisa hidup lebih lama, kan begitu. Nah, kalau kena virus corona sampai meninggal, berarti memang adaptasi tubuhnya, adaptasi sel tubuhnya terhadap antibodi tubuhnya terhadap virus ini masih belum bisa bekerja dengan baik. Kenapa kok tidak ada adaptasinya? Ya, karena namanya adaptasi kan butuh banyak faktor toh. Selain dari sel tubuh kita, itu juga harus diratakan dari luar. Makanya butuhkanlah yang namanya vaksin. Ada yang tidak mau vaksin? Ada ya, mohon maaf, kadang ada teman-teman saya tuh yang tidak mau vaksin, mengatakan bahwa vaksin itu adalah programnya pemerintah itu, ada untuk menjadikan kita lebih lemah. Saya gini loh, kok bisa seperti itu, padahal vaksin itu diberikan ke kita itu agar bibit penyakit yang masuk dalam tubuh kita itu mengenali sel T atau sel limfatik, sel antibodi tubuh kita itu mengenali virus itu, sehingga kalau sudah mengenali maka sel tubuh kita akan mudah untuk mengendalikan. Nah, itu bahayanya kalau ada jantung seperti itu, kemudian tidak ada penangkalan secara maksimal untuk antibodinya, misalnya dengan makanan yang bergizi, kemudian tidak terlalu banyak mikir, kemudian tidak sering keluar, pokoknya bahan-bahan yang menyebabkan kita lemah ini bisa dihindari, insya Allah juga masih bisa maksimal. Tapi yang sudah terjadi kan teman-teman itu kan kelihatannya wis daya turunnya nggak maksimal, makanannya ya seakar PDW, kemudian kerjaannya ya banyak, nggak mau vaksin, ya ini yang mengakibatkan banyaknya kematian, kan seperti itu. Ya.
Nah, untuk ciri adaptasi yang lain, misalnya nanti coba dijelaskan di situ. Ini yang saya bahas adalah di makhluk hidup manusia utama. Ya, berarti kita lanjutkan di struktur organisasi kehidupan. Ya, ada ini juga. Sebentar. Klasifikasi makhluk hidup, nanti juga ada masalah lain. Nah, di dalam praktikum, ya, kita nanti selalu ada namanya kegiatan yang terkait dengan metode ini atau pemecahan masalah. Ya, di sini nanti harus ada yang namanya pengamatan, harus ada yang namanya pertanyaan, dan harus ada yang namanya hipotesis dan prediksi serta eksperimen dan menyusun penelitian, kan begitu, membuat kesimpulan. Nah, jadi makanya di kegiatan praktikum kalian nanti harus ada pengamatan, ya, pertanyaan, hipotesis, prediksi, dan eksperimen. Nah, sekarang yang ada jadi pertanyaan, pengamatannya modelnya bagaimana, Bu? Misalnya begitu. Kalau itu praktikumnya menggunakan bahan, maka pengamatan kan bisa ada dua macam. Ada by riset langsung, ya. Yang kedua ada by literatur, kan begitu ya. Artinya dengan menggunakan literatur. Tanpa adanya pengamatan langsung, tapi kita bisa membayangkan, bisa kita gunakan sebagai bahan untuk pengamatan. Ya, menggunakan literatur itu pun boleh. Yang jelas kalau praktikum di IPA itu ada yang bisa kita lakukan by research, harus dilakukan dengan menggunakan by research langsung. Ada juga yang bisa menggunakan literasi. Ya, ini contohnya ada pengamatan, ada pertanyaan, ada hipotesis, ada prediksi, ada eksperimen. Ya. Kemudian di sini di dalam kerangka acuan penelitian itu mesti harus ada judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan lain-lain. Makanya laporan penelitian kalian nanti kan mesti ada ini, judulnya ada, ya, latar belakangnya nggak usah, nggak apa-apa wes. Nah, rumusan masalahnya kan biasanya ada. Nah, kemudian ada pembahasan, ya itu. Nanti ini. Sudah, ini yang saya mau sampaikan tadi dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang monggo dilanjutkan yang tadi. Ya, monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf Bu, Resti absen 18 ingin bertanya. Resti absen 18. Ya, Mbak Resti. Ini Bu, mohon maaf untuk yang tadi tabel 1.1 itu kan ada 5 hewan dan 5 tumbuhan. Nah, yang tadi yang Ibu sampaikan untuk pengamatan kan bisa by riset atau by literatur. Nah, ini sedangkan untuk ciri-ciri bernafas, untuk hewan kan kita bisa langsung menunjukkan bahwa hewan itu bernafasnya pakai hidung. Nah, itu untuk pembahasannya kan sakit seperti itu. Untuk tumbuhannya nanti penyampaian di pembahasannya bagaimana Bu? Kan kalau kita tahu tumbuhan kan bernafasnya pakai stomata sama itu mulut daun itu nggih. Nah, lalu apakah perlu dibuktikan dengan foto atau gimana nggih? Mohon penjelasannya. Yang jelas semakin bagus laporan kalau yang pakai saat laporannya ini asli ya, yang ini kan memang kita by literatur kan, kalau ini kan bisa kita literaturkan ya. Tapi untuk praktikum yang lain, misalnya uji bahan makanan misalnya, saya harus ada fotonya itu. Foto dengan melakukan uji bahan makanan, gitu ya.
Nah, untuk yang pertama ini enggak perlu, enggak apa-apa. Tapi untuk praktikum kedua, ketiga dan sebagainya ya bisa. Oke, paham ya? Siap, paham. Tadi 5 tumbuhan, misalnya yang ada di sekitar kita, misalnya di Malu, itu ada ciri khasnya. Tadi yang mempunyai ciri khas aja di Malu, ada rangsangan itu, apakah putih Malu saja yang mengalami ada rangsangan? Tidak. Terus saja kan jelasnya di penjelasan malah bagus. Ya manusia juga pernah ada rangsangan, contohnya manusia punya yang namanya kutil mata, Bu, gitu ya. Ada sel apa itu yang sel kerucut, sel pipi, ada yang sel batang bulu. Jadi nanti kalau pada ada sinar mengkudu akan kecil, kalau sel batang akan melebar. Itu dari pada. Nah, kita juga begitu. Kalau ada panas dan sebagainya kita langsung menghindar kan? Itu termasuk kita berada. Itu manusia boleh pakai contoh. Tadi sudah dijelaskan ya. Oke, monggo lanjut. Halo. Ya. Bu, saya mau tanya. Ya. Bu, untuk pembahasannya itu disebut dijelaskan satu persatu atau secara global? Dijelaskan satu persatu ya. Oh, secara global nggak apa-apa. Secara global. Satu buat ini. Ciri khasnya ini. Oh, gitu. Misalnya ciri tumbuhan yang pertama adalah buggenville, yang sebenarnya tadi apa? Yang saya sampaikan tadi putih Malu. Ciri khasnya adalah dia peka terhadap rangsangan dengan dijadikan apa? Oke. Ya, makasih ya. Satu boleh mengglobal, oke. Nah, yang paling akhir itu coba pertanyaan paling akhir itu malah lebih spesifik ya, lebih spesifik coba. Yang di pertanyaan yang terakhir, jelaskan persamaan dan perbedaan ciri kehidupan antara hewan dan tumbuhan. Nah, coba itu dari tabel yang sudah saudara buat, nanti kan dibuat laporan aslinya ya. Nah, sebelum sampai ke titik laporan asli, coba lihat dari titik-titik pertanyaan itu. Barangkali itu yang nanti yang akan kita diskusikan. Halo Ibu. Yeah. Suara saya dengar nggak Bu? Dengar. Oh ya, mohon maaf karena saya nggak bisa dengar suara saya sendiri. Tuh, kok bisa? Apa maksudnya dari ini pertemuan ini nggak tahu ini PC-nya. Ngapunten, kalau untuk tadi ya pertanyaan yang kedua ya, persamaan dan perbedaan ciri-ciri kehidupan pada hewan dan tumbuhan itu ya Bu ya. Itu misalkan kalau persamaannya dulu ya Bu ya, semua makhluk hidup di situ yang saya tulis tadi ada 5 pohon dan 5 hewan itu mereka bernafas, kemudian membutuhkan makanan, mereka tumbuh dan berkembang biak ya, dan sama-sama peka mendapat jenis gerakan mereka ya, ada yang berenang, yang terbang. Tapi kalau tumbuhan kan tetap di tempatnya. Ya punten, saya bisa dikasih pencerahan mungkin Bu untuk perbedaannya tumbuhan itu. Nah, ini Bu siapa tadi Bu? Kita Mbak Citra Maratin, absen 20. Aduh batasannya nggak bisa contoh. Monggo. Ada yang bisa membantu jawabannya Bu Citra? Ibu Suryami, absen 12. Ya, saya Mungkin untuk yang perbedaan dari tumbuhan yang bergerak itu contohnya adalah pada putri malu. Oke.
Ketika putri malu disentuh tadi kan dia akan mengatuk ya, menutup. Tapi lama kelamaan dia akan membuka kembali. Nah, disitulah mungkin perbedaan pada geraknya ya, seperti itu. Kalau mungkin untuk binatang dia bisa bergerak dengan berjalan atau merayap seperti cicak seperti itu ya. Tumbuhan misalnya lalu dia bergeraknya mungkin dengan membuka kembali seperti itu. Terima kasih. Mau nambah Ibu? Siapa ini yang jawab? Saya ingin nambahin Bu. Absen dua-dua. Bu mau izin menambah. Ya, nama? Resti absen 18. Tadi perbedaannya yang diketahui kan dari Bu Sita dan Bu Ami dari segi bergeraknya. Nah, kalau yang saya pahami lagi ada perbedaan dalam hal bernafas. Mungkin kalau hewan kita bisa langsung lihat mereka punya hidung bisa bernafas, misalnya kucing. Lalu yang hewan-hewan yang memiliki hidung seperti itu. Tapi kalau tumbuhan kan kita tidak bisa mengetahui alat pernafasannya kalau kita tidak meneliti dari bagian tumbuhannya tersebut. Seperti itu. Bagus, Bu. Lesti. Saya juga Bu, saya mau nambahin ya, Bu. Sebut nama, absen. Aktif ya. Maria Ulfa absen 14, Bu. Wah, nyapa aku. Siapa dulu ini? Nyantai. Bu Maria dulu ya. Ulfa absen Biasa B. aja. Mungkin perbedaannya yang lain mungkin di pertumbuhan dan perkembangannya nggih Ibu. Mungkin kalau hewan itu pertumbuhan dan perkembangannya lebih terbatas. Ada usia-usia tertentu hewan itu bisa bertumbuh dan berkembang. Tapi kalau tumbuhan itu perkembangbiakan dan pertumbuhannya itu sepanjang hidup tumbuhan itu dia akan tetap bisa tumbuh dan berkembang. Seperti itu, Bu. Mungkin perbedaan lagi itu ada pada perkembangbiakan. Kalau hewan ada yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Sedangkan tumbuhan ada yang berkembang biak dengan biji seperti itu. Enggak yang lain. Absen 9, Bu. Hamidatul Iza. Absen 9, Hamidatul Iza. Enggak, Bu. Untuk perbedaannya tumbuhan reaksi rangsangnya itu lebih lambat dan terbatas. Nanti secara umum sama, umumnya menetap dan bergerak bagian dan menyusun makanannya sendiri dari zat-zat sekitarnya. Dari hewan memiliki alat pernafasan khusus seperti trakea, insang, seperti itu, Bu. Lalu reaksi rangsangannya lebih cepat dan lebih aktif, dapat berpindah tempat. Dari segi makanan, hewan juga dapat memakan makhluk hidup lainnya. Dan makanan diambil dalam bentuk padat ataupun cair. Ya, Bu, terima kasih. Oke. Absen? Absen? Saya Rida Rahikna Maidala, absen 19. Bu Rida Ratna. Oke, Bu Rida, monggo. Di sini saya menemukan perbedaan itu terhadap reaksi terhadap rangsang dan bergerak. Kalau hewan kan bergeraknya berjalan, terus lompat, ada yang berenang. Kemudian tumbuhan pun demikian. Tapi di tumbuhan ini juga mempunyai perbedaan lagi. Contohnya gerak. Gerak pada itu kan memiliki gerak seismonasti, yaitu ketika disentuh daunnya mengatuk. Kemudian ada tumbuhan lain seperti anggur. Anggur ini mempunyai gerak sigmotropisme, yaitu gerak melilit tulurnya ke tempatnya. Misalnya kita memberikan bambu atau tempat rambatan itu, anggur itu akan mengarahkan sulurnya ke rambatannya tersebut. Kemudian bentar lagi bunga matahari itu mempunyai gerak fototropisme, yaitu gerak karena maksudnya gini, bunga matahari itu akan bergerak mengikuti arah sinar matahari.
seperti itu. Itu saja. Oke. Jadi begini. Oke. Ada yang lagi mau menambahkan? Saya Bu, Yunisa, Bu. Nomor absen 25. 25. Bu Yeni Susanti. Iya. Nah, kalau saya ingin menambahkan tentang gerak tumbuhan sih Bu. Sebenarnya kan banyak juga, ada yang bergerak itu menuju ke gerak akar yang menuju ke arah air itu, terus seperti yang dikatakan Bu siapa tadi, Bu Hamidatu tadi, juga gerak yang menuju ke arah matahari. Itu kalau pada tumbuhan ya Bu ya, peka terhadap rangsang. Iya betul. Iya. Nah, terus kalau gerak pada hewan sudah cukup jelas Ibu, kita bisa mengamati dengan mata secara langsung. Banyak juga beraneka macam. Kalau yang hewan itu kan ada secara ovipar, terus yang bertelur dan beranak itu. Kemudian kalau yang tumbuhan kan ada yang dan vegetatif itu ya Bu ya. Itu sih Bu. Dan saya terima kasih Bu. Saya ingin menambahi Bu Sylvie. Reski menambah sedikit. Lailatul Qadariyah. Lailatul Qadariyah. Lailatul. Oke. Ya, gimana? Mudah saja sebetulnya perbedaan yang terlihat jelas ya, yaitu dengan cara mereka mendapatkan makanan. Kalau hewan kan makannya ya harus mencari gitu ya, diberi manusia atau mereka mencari sendiri. Tapi kalau tumbuhan itu mereka bisa menyusun makanan mereka sendiri, contohnya melalui fotosintesis tadi. Kemudian kalau dipikir kalau hewan, manusia itu kan makanannya beragam, padat, cair bisa gitu. Tapi kalau tumbuhan, kalau untuk padat tidak bisa seperti itu, Sylvie. Oke, ya saya simpulkan. Tambahi mana yang belum. Sebentar Bu Sylvie. Halo, Bu Sylvie, maaf. Saya mau tanya Bu Sylvie. Jadi gini, ini pertanyaan saya tanya tentang masalah pada batasan. Mengingat ini jurusannya kan PGSD, kemungkinan kita kan mengajarnya juga anak SD. Nah, ini batasannya itu sampai seberapa? Apakah ya cukup pengetahuan anak SD atau sampai kepada tingkat-tingkat yang lebih tinggi? Mengingat ini kan juga PGSD BI ya, siapa tahu nanti ada lulusan jurusan kesehatan misalnya, terus atau biologi misalnya, itu nanti kan dia menerangkan ini kan sampai tingkat yang lebih lanjut, yang jangankan anak SD, kita sendiri aja kadang-kadang bingung kalau sampai menerangkannya sampai sedetail itu gitu loh Bu. Jadi mungkin Ibu bisa memberi batasan gitu, jangan sampai misalnya contoh nih ya untuk ada perlu dicontohkan apa tidak? Belum. Oh ya, jadi contohnya gerakan pada tumbuhan gitu. Gerakan alat gerak dari tumbuhan itu kan sebenarnya pada dasarnya adalah mematikan sel serta menumbuhkan sel. Nah, sedangkan pada hewan kan dia bergerak menggunakan alat geraknya dengan bantuan dari metabolisme untuk menggerakkan alat gerak. Kan itu sudah perbedaannya sudah sangat jauh. Nanti kalau sampai dijelaskan lebih detail lagi, misalnya jika contoh pada proses pergerakan ke tumbuhan ke arah matahari. Jadi sel rantingnya yang mengarah ke matahari mengalami pembakaran dengan jumlah metabolisme tubuh di sel yang di belakang matahari itu mengalami pertumbuhan sehingga ranting itu berbelok ke arah matahari. Sebenarnya saya bingung menjelaskannya, tetapi kan ada yang dulu mahasiswa misalnya kesehatan fisiologi itu kan membahasnya sampai ke arah detail seperti itu, seperti pergerakan tulang, pemecahan sel pertumbuhan, perkembangan tubuh itu kan apa kita perlu sampai membahas sampai situ? Kan nggak, saya rasa kok nggak perlu gitu, yang lebih ke literatur umum yang akan kita gunakan di lapangan. Jadi intinya begini, apa yang kita lakukan di mata kuliah praktikum, pembahasannya, yang prosedur pelaksanaannya itu mengacu pada tujuan pertama. Ya, di situ kan ada tujuan dari praktikum kegiatan hari ini, misalnya mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Kan itu harus lihat di judulnya. Ya,
mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian tujuan kedua dari lembar jawaban apa? Misalnya dari soal itu. Nah, misalnya mengetahui gerak pada tumbuhan, misalnya. Kan di situ ada gerak pada tumbuhan, ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, intinya di situ. Perkara pembahasan. Itu forum diskusi. Intinya begitu. Dengan mau membahas sampai di titik manapun, itu monggo. Gak apa-apa kalau saya. Gak apa-apa. Yang jelas, kalau kita belajar yang namanya teori anak SD itu kita nggak boleh belajar cuma hanya tingkatan anak SD, cuma nyampe di situ. Ilmu itu berkembang. Saya pernah waktu S2 di UNESA ya, maksudnya kan alumni UNESA S2. Waktu itu saya tuh disuruh untuk PPL itu saya disuruh milih antara saya PPL ke Jogja ke lembaga penelitian ataupun ngajar anak S2 jurusan PGSD. Saya milih yang kedua, jurusan PGSD. Kenapa kok saya begitu kan? Karena tantangannya berbeda. Karena jurusan S2 PGSD, materi yang dipelajari itu bukan hanya biologi. Sedangkan saya kan mahasiswa biologi S2-nya. Yang dipelajari itu sains secara keseluruhan. Ya, jadi ada fisikanya, ada kimianya dan sebagainya. Termasuk jenengan ini nanti, jenengan jurusan PGSD, maka belajarnya itu juga secara keseluruhan. Sedalam apa kita mempelajari, monggo dipelajari sampai dalam pun nggak masalah. Yang penting tetap mengarah pada tujuan pembelajaran kita, gitu loh ya. Tujuan dari modul kita itu apa? Modul 1, mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Modul 2, mengetahui ciri apa tadi? Pergerakan pada tumbuhan misalnya. Arahnya ke sana, yang penting seperti itu. Sedangkan pembatasan materi saya rasa tidak perlu dibatasi ya, karena anak-anak SD sekarang itu kreatif mereka, pinter-pinter, bahkan pertanyaan-pertanyaan itu di luar jangkauan kita. Anak-anak SD itu pertanyaannya sudah seperti anak kuliah kadang-kadang, seperti anak SMA kadang-kadang. Makanya kita sebagai guru pemahamannya juga harus lebih luas, wawasannya harus sebagai guru kita harus lebih maksimal begitu. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apa-apa ke anak-anak itu biar tidak salah konsep seperti yang saya sampaikan tadi, miskonsep ini yang perlu harus seperti itu. Tapi sekali lagi untuk mata kuliah praktikum kita tetap mengarah pada tujuan praktikum itu seperti apa. Kalau kita bahas perkembangan ya kita bahas perkembangan seperti itu. Kalau nanti kita bahas tentang bahan makanan dan uji bahan makanan berarti harus kita cirikan sampai seperti itunya. Seperti itu. Ya, nanti kalau misalnya kita bahas tentang fisika ya kita bahas di dalamnya tentang fisika. Nanti kalau ada, saya malah bersyukur kalau di antara mahasiswa saya hari ini itu ada yang alumni biologi. Ya, ada enggak? Asli biologi murni. Kesehatan. Ada yang fisik, kesehatan ada. Ada kesehatan. Oke, ada yang kesehatan, fisioterapi. ada yang biologi murni. Fisioterapi. Siapa? Jadi nggak tahu Mas Denny? Bukan, Bu. Sebelah saya, Bu. Indra Istiningsih. Oh. Bu Indra Istiningsih. Bu Indra dari kesehatan ya. Oh, apa? Jurusan apa, Bu Indra? Fisioterapi. Keperawatan. Satu keperawatan, iya, tidak apa-apa. Nanti Bu Indah akan masuk di titik mungkin di sini Bu Indah menguasai, nanti ilmunya ditularkan di kita seperti itu. Apalagi kalau ada anak-anak teknik misalnya, nanti pas kita bahas masalah fisika, malah seneng saya. Bu, saya sudah menguasai ini, Bu. Tambah kembangkan ilmu kita. Yang jelas seperti yang selalu disebut. Bukan ide, ya. Kalau ada masalah dan itu kan buat saya artinya belajarnya dua arah. Jadi bu dosen tentor itu bukan mesti paling benar, enggak. Yang namanya diskusi itu kan selalu membuka pemikiran kita. Barangkali dari saya, Bu, saya nggak sepakat ini materinya seperti ini. Oh iya, ayo kita diskusikan. Mesti saya seperti itu. Karena sekali lagi forum belajar itu kan saling memberi dan menerima. Ya, dengan kunci apa saya punya apa. Nanti kesimpulannya bagaimana. Oke, paham ya? Iya. Oke, Allah, siap. Nah, tadi saya simpulkan sebentar ya dari jawaban mahasiswa tadi ya. Jadi di sini kan tadi ada apa persamaan dan perbedaan dari ciri kehidupan hewan dan manusia. Yang jelas kalau kita lihat dari secara langsung kasat mata ya, secara langsung kalau dari sisi bergerak, tumbuhan itu kan bergeraknya secara pasif, tidak bisa berpindah tempat, ya kan? Kalau hewan dia bergeraknya secara aktif atau bisa berpindah tempat. Tadi jawaban ada yang seperti itu.
Kemudian yang kedua, tumbuhan. Itu reaksinya biasanya agak lambat. Respon terhadap rangsangannya agak lambat. Kecuali tumbuhan-tumbuhan tertentu kayak putri malu itu termasuk tumbuhan dengan ciri khusus. Responnya lebih cepat. Sedangkan pada hewan biasanya rangsangannya lebih cepat. Ya. Kemudian pada tumbuhan itu biasanya tidak memiliki alat pernafasan khusus seperti yang disampaikan oleh sahabat tadi itu. Kita tidak bisa melihat alat pernafasan tumbuhan secara langsung khususnya seperti apa itu ya. Misalnya kalau kita amati di bawah mikroskop, oh ini alat pernafasan tumbuhan, ada stomata, misalnya seperti itu. Kemudian kalau pada hewan itu memiliki alat pernafasan khusus yang bisa kita lihat, penampakannya bisa kita lihat secara langsung. Kemudian yang paling utama, ya yang tumbuhan itu tidak bisa, tumbuhan bisa membuat makanan sendiri, ya kan? Atau dia katakan bersifat, tadi kan butuh makanan. Apa bedanya tumbuhan dengan hewan? Kalau tumbuhan bisa membuat makanan sendiri, kalau hewan tidak bisa membuat makanan sendiri. Satunya disebut sebagai autotrof, satunya disebut sebagai heterotrof. Bukan begitu. Hewan itu heterotrof karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri, tumbuhan autotrof karena dia bisa membuat makanan sendiri. Nah, kalau Bu Silvi, dari yang disampaikan oleh mahasiswa tadi, kesimpulannya di situ. Ada yang menambahkan? Nah, kalau tidak ada, tolong dilanjutkan tadi. Ayo, pekerjaannya. Ya. Sebentar, saya melihat ke absen lagi ya. Pak Rahmat, Hidayatullah masih belum ada, deh? Insya Allah belum ada, Bu. Pak Rahmat sama siapa tadi, Bu? Pak? Bu Wahyu Fitri ada ya? Ada ya? Wahyu Fitri Anggara. di sini ada tapi kok nggak merespon. Kalau di loginnya dia masuk, cuma sepertinya nggak merespon, Bu. Ya betul. Clear. Hanya masuk tapi masuk toh tapi orangnya tidak di tempat. Tumbuhan responnya lamban, Bu. Kayak murid saya itu. Murid saya kan begitu. Saya tahu sebenarnya anak-anak itu gimana waktu pelajaran cara hilang itu saya paham kok. Sehingga sekarang kalau waktu pelajaran itu waktu masih Zoom itu, buka semua gitu kan. Terus saya tanyai satu persatu. Dari situlah saya tahu iki ono buka. Oke. Nyalakan semua. Ya, ngapunten, Bu, jam kuliahnya sudah selesai, Bu. Soalnya nanti siap. Kita mau kuliah lagi soalnya. Salat dulu. Nggih. Oke, siap. Oke. Mungkin itu saja saudara-saudara sekalian pertemuan hari ini. Mohon maaf barangkali ada yang belum maksimal. Ya, yang jelas selalu kita berupaya menjadi yang lebih baik. Mohon maaf barangkali ada yang kurang. Kemudian selamat berbuka puasa yang bagi yang menjalankan.
Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tutup wabarakatuh. ya. Iya. Terima kasih, Bu. Dadah. Ayo Lip masuk kelas yang lain. Lip masuk kelas yang lain.